memulai video ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap hari ini kalian dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Kartinawati, pengajar ekonomi di SMA Negeri 1 Kintab. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi ekonomi kelas 11, APBN. Ada 3 topik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Pengertian APBN, tujuan APBN, dan fungsi APBN. Yang pertama, pengertian APBN. Apa ya APBN itu? Apakah kalian pernah mendengarnya? Nah, baik, kita analogikan secara sederhana. Ketika kalian bersekolah, kalian mendapatkan uang saku dari orang tua kalian untuk 1 minggu sebesar Rp150.000. Kemudian, uang ini kalian bagi-bagi menjadi beberapa pos. Misal, Rp50.000 untuk transportasi, Rp60.000 untuk jajan, Rp25.000 untuk fotokopi, beli buku, ataupun pulpen. Sedangkan sisanya bisa kalian gunakan untuk menabung. Nah, tadi merupakan contoh sederhana. Ketika kita menerima pendapatan, maka kita akan mengalokasikannya atau membaginya menjadi beberapa pos. Dari contoh tadi, Rp150.000 kita bagi menjadi beberapa kebutuhan, sehingga semua yang kalian butuhkan selama 1 minggu bersekolah bisa terpenuhi dengan baik. Sedangkan APBN mencakup hal yang lebih luas, yaitu satuan negara. Landasan hukum APBN yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sedangkan untuk APBN 2021, dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 dan pengertian APBN ada di pasal 1. Bunyinya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN 2021 mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Artinya, kebijakan diarahkan bukan semata-mata untuk merespon tantangan jangka pendek, tetapi juga melaksanakan reformasi penguatan fondasi untuk menuju Indonesia maju. Pelaksanaan APBN 2021 masih memperhatikan penyebaran COVID-19, sehingga mesti dijalankan secara hati-hati. Prioritas pembangunan nasional tahun 2021 difokuskan pada kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pariwisata. Topik yang kedua, tujuan APBN. Kira-kira penyusunan APBN apa ya tujuannya? Menurut kalian apa? Tujuan APBN sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Nah, jadi jelas bahwa
APBN itu disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Topik yang ketiga, fungsi APBN. Penyusunan APBN memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi ini berarti anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Pendapatan yang diterima oleh pemerintah dibagi lagi atau dialokasikan sesuai dengan sektor-sektor, di antaranya kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta sektor lainnya. Fungsi yang kedua, fungsi distribusi. Berarti, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi ini memiliki tujuan menciptakan pemerataan antar wilayah, kelas sosial maupun sektoral. Selain digunakan untuk kepentingan umum, APBN juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa, dan dana pensiun yang merupakan bentuk transfer payment. Contohnya, pada masa sekarang, ketika pandemi masih menyelimuti negara kita, pemerintah memberikan bantuan kuota internet bagi pelaku dunia pendidikan agar proses belajar mengajar menjadi lancar. Baik guru, dosen, siswa, maupun mahasiswa semuanya menerima bantuan tersebut. Kemudian ada bantuan lain yang disebut sebagai bantuan subsidi upah. Yang menerima adalah tenaga kerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dalam bidang kesehatan, pemerintah menyelenggarakan vaksinasi massal untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Berarti sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan akan lebih mudah untuk dicapai. Penetapan APBN sesuai alokasi yang ditentukan akan menjaga kestabilan ekonomi. Contoh, menjelang Ramadan dan Hari Raya, pemerintah mengadakan operasi pasar agar harga-harga tetap terjaga. Nah, sampailah kita pada penghujung video. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian APBN. APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang kedua, tujuan penyusunan APBN sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi APBN. APBN memiliki 3 fungsi: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Demikian video kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap jaga imunitas, terapkan protokol kesehatan, gunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.